Seperti ini dia biasa. habis gigit loh ya. Iya. Ini tapi dia gigit. Ya udah nggak boleh gigit lagi ya nak. Gitu. Enggak, kamu langsung ambil, Gendong, kamu ya. gendong. Ci kita beli mainan. Oh my god, langsung. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Ini pembicaraan penting. Karena kemarin kita udah ngobrol soal relationship ya, hubungan antara aku dan suami. Ini aku buka deh ya, Cek. Tadi kayak udah selesai, aku pakai lagi, Cek. Nah, jadi sekarang ini kita lebih mau ngobrolin soal anak. Aku tuh mau nanya, bukan salah atau benar, tapi mungkin udah tepat atau belum. Aku ngerasa kita berdua nih kayak punya dominasi membela salah satu anak lebih tinggi. Ya, lebih cenderung ya, ngebelain gitu. siapa nih? Kalau Tia ke siapa? Kalau Kakaknya aku kemana? Kalau aku lebih ngebelain kakaknya. Oke. Kalau suami lebih ngebelain adiknya. Gitu. Walaupun dua-duanya kita sama-sama belain pastinya. Cuman aku merasa gini, kadang-kadang kita tuh harus memperhatikan anak yang pertama supaya dia nggak sampai ngerasa kehilangan kasih sayang dan akhirnya gangguin si adik. Nah, terus si adik ini pintarnya juga, kadang-kadang dia kalau misalkan karena dia tahu dia selalu dibela sama ayahnya yang galak terutama di rumah, itu tuh dia tuh suka kayak kalau melakukan kesalahan dia tuh nangis duluan gitu supaya Allah jadi korban. betul Dia victimnya nih gitu. betul gitu dan akhirnya ayahnya marahin si kakak. Nah di situ tuh aku masuk biasanya, kak ayah ya jangan marahin dulu, tunggu dulu, harus tahu dulu nih. Misalkan nih ada kejadian nih yang simple lah, mereka main berdua, kita diemin aja di pojokan gitu. Terus tiba-tiba adiknya nangis, kenapa deh, kenapa gitu. Ayahnya belum bangun waktu itu. Kenapa? Tiba-tiba kakaknya ngomong, ini bunda, aku digigit sama adek, tapi adek yang nangis gitu. Terus habis itu aku bilang, loh, Wah, itu ajaib ya. iya, Dia yang gigit dia yang nangis. Aku tanya, kakak, aku kan nggak mau langsung nyalain adek, aku tanya dulu, kenapa sampai adek gigit kakak? Pasti kan ada sebabnya gitu. Ini aku nggak mau pinjemin adek mainan ini karena aku duluan. Oke, jadi rebutan mainan, adeknya kesel digigit, tapi supaya nggak dimarahin, adeknya nangis gitu. Nah, bapaknya turun pasti belain adeknya. ada apa Karena dia? menurut aku kan nggak mungkin dia bohong apa pura-pura gitu sih. Emang bisa anak kecil umur 2 tahun pura-pura? Oh, dari 1,5 tahun juga udah bisa manipulatif loh. Oh gitu? Iya. Aku pikir tuh mereka tuh benar-benar real gitu loh. Maksudnya masa sih kayak dia suka ngomong tuh pura-pura tuh, mana mungkin 2 tahun pura-pura gitu. Pura-pura Aku ya. batuk, Bisa. pura-pura iya gitu. Suka Jadi kayak gitu. anak-anak memang udah manipulatif dari umur 2 tahun. Tapi anak-anak yang berbakat. Jadi punya bakat sosial, dia bisa peka ngamatin situasi, dia tahu ini mau bikin orang supaya berespons A atau B, ya bahkan dari umur 1,5 tahun mereka udah bisa begitu loh, jadi manipulatif. Jadi mau bikin situasi seolah-olah nanti ya orang seperti yang dia mau, jadi dia dapat apa yang dia mau. Maksudnya manipulasi itu mengarah begitu. ke apa yang dia mau ya. Ya, manipulasi itu nggak jelek loh ya, karena nanti kalau dia udah gede, dia mampu memanipulasi situasi agar tepat. Iya. Ya, bukan ngebohongin, bukan jahatin orang, bukan loh ya, bukan nipu, beda. Iya. Jadi Mengarahkan memanipulasi situasi. Jadi maksudnya mengelola situasi biar sesuai dengan yang dia mau. Ya, justru orang-orang berhasil kan mampu kayak begitu. Iya. Jadi Tinggal potensi dia untuk berhasil itu besar. tinggal Jangan diarahkan, dimatikan. tinggal Jangan diarahkan. dimatikan. Tapi tadi kalau sampai level dia udah gigit kakaknya itu Iya. kan agresif ya. Di rumah ada yang memang pukul-pukulan atau gigit-gigitan enggak Kan ada. yang kamu latihan taekwondo itu Ya kan taekwondo Beda. sama itu beda. Jadi maksudnya itu nggak dipakai untuk Berantem. sehari-hari kan nggak ada. Ya karena tadi Mbak Vera justru khawatir jangan-jangan agresivitas di adek itu adalah agresivitas bawaan. Karena kan ada sifat-sifat yang dibawa nih di dalam diri manusia nih. Ya jadi kalau dikatakan anak itu ibarat kertas putih polos, enggak. Dia udah terlahir dengan bawaan gen, ya sifat-sifat yang diturunkan gitu loh. Di keluarga siapa yang ada pola-pola agresif. Jadi memang cenderung agresif gitu dalam tanda petik. Ayah aku sih agresif. Nah, ada kan? Iya, itu turunan. Jadi maksudnya Mbak Vera, ya, pola si Ade cukup familiar buat Irfan. Mukul, Itu iya, sebab mukul. Irfan ngerasa bahwa
ini anak yang betul-betul kayak representing, ya merupakan perwujudan dari keluarganya gitu loh. Yang butuh dibela. Oh, oke. Gitu ya? Ingat, Iya, dulu ya pernah. suami istri itu lucu. Kadang-kadang memang sayang dua-duanya, sayang dong pasti kedua-dua anak, dong. makanya dua-dua disekolahin, kasih-kasih sayang, makannya sama-sama gitu kan ya. Tapi ada anak yang bakal bikin kita merasa nggak tega kalau dia nangis. Itu. Kalau di papanya tuh adiknya. Coba tolong fotonya kalau udah dikeluarin. Coba tolong. Kan masih ada sini, Ta. Ya. Video terakhir. Sound familiar nggak buat Irfan pola-pola pada adik yang namanya adalah panggilannya? Kalundra. Nah, panggilan Kalundra apa? Kalundra? Babies. Babies, ya. Jadi cukup familiar nggak? Ya, babies Iya. buat Irfan. Iya, kayak aku juga dulu kasar juga kayaknya dulu. Atau masih baby ya, aku suka ingat gitu. Kayak mukul pernah, mukul Iya. orang gitu. Dulu kan jahat sampai nggak masuk sekolah segala macam, itu kan agresivitas sebetulnya. Tapi pasti Soalnya kalau beli mainan nggak dibeliin, aku suka mama aku Nah, ini suka injak-injak gitu perbedaan. kakinya gitu. Ayo lu mau beliin mah gitu. Ya, Masih perbedaan kecil ya. kakak dan adiknya, aku agak shock karena si kakak ini itu super lovely gitu, lovable banget. ya, kakak tuh anak yang mengupayakan, right? Jadi mengupayakan untuk sesuai dengan tuntutan papa mama, berupaya untuk patuh, lovely kan buat dia? ya. Iya. Jadi dia harus dipuji Nah, tuh. iya, Mbak Vera tanya ya, cukup familiar nggak buat dia pola-pola di kakak? Iya. Iya. Artinya anak yang lahir anak itu seperti kertas kosong itu sebenarnya mitos ya. Pendapat filsuf sih, Iya, dulu makanya. John Locke bilang Bilang, seperti ya tabula aku dari dulu selalu mikir gitu, pas sekarang putih. berubah nih. Berubah Hari ini nih berubah. ya. Berarti ini karena Anaknya. memang aku sangat merasa si kakak ini familiar dengan aku dan kalau Papanya sangat ngerasa. familiar dengan, makanya Masing-masing kita punya- otomatis jadi kayak kayak Iya, Pihak. tiba-tiba ketika dalam situasi yang krisis, ya anak bertengkar kan itu sebetulnya situasi krisis buat anak. Apalagi kalau ternyata nanti salah satunya ada yang nangis dan salah satunya agresif gitu, ya kan? Atau terluka salah satunya. Itu situasi krisis. Kita tiba-tiba akan tahu ke siapa mengidentifikasi diri nih. Tiba-tiba kita gini loh, iya ya, rasanya anak ini lebih cocok sama saya gitu loh ya. Jadi ada upaya untuk jangan dong, dia jangan tersakiti. Jadi kayak seperti bela diri sendiri. Dua-duanya disayang, tapi Berat, lebih berat. banyak sedikit, lebih banyak ke yang kakak buat dia, ke yang adik buat papanya gitu kan ya. Karena kan nggak mungkin benar-benar adil 100% gitu kan. Ya, tapi itu bagus, anaknya dua kan enak. Jadi tiap anak punya momen bahwa dia istimewa buat papanya, Iya. dia istimewa buat mamanya. Cuma sesekali bantu untuk anak-anak juga paham situasinya, biar kita punya rules, punya disiplin. Karena adik tadi gigit, itu Iya. sesuatu. Jadi berarti nih sekarang Kita mau apa benahi yang itu. harus aku lakukan nih berdua nih untuk Nah. mengatasi kondisi yang kayak gitu, Kak? Oke, Mbak Vera senang approach-nya Tia tadi. Sebagai mama, baru turun kalau anaknya salah satu udah nangis dan salah satu udah ada gigit-gigitan gitu. Iya. Memang anak butuh kita biarkan, punya momen untuk berantem, biar ya mereka terlatih untuk Menyelesaikan mengatasi masalah. masalah dan konflik. Ini bagus loh, social skills-nya berkembang sebetulnya. Tapi kalau udah salah satu nangis, itu oke. Jadi kasih kesempatan. Yang kedua, Mbak Vera suka tadi, Tia tanya dulu masalahnya apa sih. Jadi nggak buru-buru kayak ibu kebanyakan atau kayak papa tadi gini nih. Iya, langsung. Oh langsung, wah adiknya jangan sampai nangis ya, atau marahin salah satunya. Padahal nggak jelas masalahnya apa. Dan buat anak ketika mereka diperlakukan unfair, ada unfairness, nggak adil, itu akan dikenangnya seumur-umur loh. Iya. Dan dia akan ngerasa bahwa dia nggak dipilih, nggak berarti, mungkin merasa dia kayak Di ditolak, pinggir, rejected. itu bahaya juga kan. Jadi Mbak tadi suka tuh dua aksi tadi Tia lakukan. Sekarang pertanyaan kita ini penting sekali. Kalau sekarang dia gigit kakaknya di rumah, nggak ada yang nge-show kalian berdua kan? Iya. Begitu nanti dia lakukan pada saat masuk sekolah, ada teman yang digigit, ada orang tua yang kebetulan sangat sensitif. Ini anak udah gue tungguin 10 tahun, digigit sama temennya nih, sama Kalundra nih, bisa kok polisikan orang tuanya gitu, gitu kan? Atau ya karena kalau Panjang, agresivitas iya. tadinya Iya, iya. cuma gigit Iya. waktu prasekolah, waktu TK SD, kalau dibiarkan selalu dimenangkan, SMP, SMA. dia berkembang. Begitu SMP SMA selesai kita, karena bukan papa mama lagi yang punya authority, tapi ada rules, ada hukum di luar sana, itu nggak menyeramkan gitu loh. Iya. Nah pertanyaan Mbak Vera adalah kok bisa adik sampai gigit ya? Dan itu boleh. Ini pertama kali ada gigit atau sebelumnya juga pernah gigit? Udah sering. Ya, sering. Apa yang Dia- dilakukan papa mama ini ketika anaknya gigit Nggak pernah saudaranya? ngapa-ngapain sih. Nggak ngapa-ngapain. Ya, maksudnya ya cuman ngasih tahu Cuman, aja, nggak "Adek, boleh jangan gigit gigit gitu, ya." jangan gigit. Sesimpel itu Iya. sih. Karena di sini aku dan dia itu
lebih kayak Coba Mbak Vera ambil boneka deh ya. Oke. Nah, coba ya, sekarang kita cobain pakai boneka deh. Seperti apa ngomong ke Kak Lundra kalau dia lagi gigit. Yang mana yang adik, mana yang kakak? Coba. Ini kakak, ini adek ya. Oke, Ya. ini adik ya. Kamu Udah. duluan. Kamu duluan. Sama Kalundra. Heeh. Dia Langsung digigit gimana? loh. Seperti Ini dia biasa. habis gigit loh ya. Iya. Ini, tapi dia gigit. Nah. Ya udah nggak boleh gigit lagi ya nak. Gitu. Enggak, kamu langsung ambil, Gendong, kamu ya. gendong. Jadi kita beli mainan. Oh my god, langsung. Enggak pasti biar dia nggak nangis. Oh, oke. Sama Yuk. adik Ya. Gitu. Iya kan, sayang? Nah, karena Kasih. nggak pernah dikoreksi, nggak pernah karena dikoreksi. buat ayahnya, Kalundra menangis ini sangat lucu. Kok lucu sih? Iya, tapi kamu suka kan, mesti ngelihat anaknya nangis. Nih anak tuh bentukannya ya Tuh, kamu kali. Iya kan? Masya Kamu Allah, kali. Masya Allah tuh lucu banget. Aku biasa aja. Aku tuh selalu posisinya memang aku kan nggak pernah marahin mereka berdua. Oke. Jadi aku menunggu sebenarnya, menunggu ayahnya yang tegas. Jadi tadi coba diulangi lagi, Pap. Papanya tadi apa yang dilakukan? Coba di Aku digigit adek ayah. Gendong, Kak. adiknya nangis, dia yang gigit. Ini nangis, Lihat ya. ada. Cup Iya. gitu kan? Jadi anak ya sadar bahwa kalau dia bisa mengulangi kembali besok, menggigit kemudian cukup dengan tangisan, dia akan dapat apa yang dia mau, papanya akan mampu dimanipulasi, dia akan ngulangin, makanya berulang. Dan lucunya papanya langsung gini, ayo yuk, kita langsung yuk, kita belanja. Ya. Supaya dia berhenti nangis. Padahal sekarang sih memang mintanya cuma snacks gitu ya, yang terbeli. Bayangkan kalau 5-10 tahun lagi, dia mintanya udah beda. Nggak mau, aku maunya dibeli mobil. Ding, sebentar, umur 13 tahun, aku maunya nikah. Ayo, what would you do? Papanya akan respons apa? Si Sarah. Karena terbiasa anaknya dapat apa yang dia mau. Oh, Dia iya, cukup benar juga pakai ya. tangisan. Kalau besok cukup tinggal gini, papa nggak sayang aku. Aku mau nikah nggak boleh, papa nggak sayang. Aku mau pergi dari rumah. Ya udah, Wah, itu umur 13 tahun. Baru 13 tahun. Yang 17 tahun jadi hujat, apalagi 13 tahun. Nah, lihat. Itu maksudnya. Bahaya juga ya. Bahaya. Jadi- Sadar nggak tiba-tiba? Ntar dulu, sadar dulu nggak bahwa itu bahaya? Sadar, Pengen sadar. diubah nggak? Pengen. Iya. Karena buat ayahnya, kakak itu harus ngalah sama adik. Iya, kakak tuh harus Oke, ngalah. sejak Kakak. kapan sih ada skema bahwa kakak mesti ngalah dari adik dari Dari kecil? dulu waktu saya masih kecil. Iya, memang. Dari aku masih kecil dulu. Jadi dulu mesti ngalah sama adik yang lebih muda 6 tahun itu kan ya. Jadi siapapun salah benar tetap harus kakaknya. kakak ngalah. Perasaan kakak ketika lagi benar tapi tetap jadi salah. Nggak enak. Iya, memang gak enak. Rasanya apa? Gak enaknya seperti apa? Kan feelings ya, perasaannya apa? Sedih, kecewa, marah, Iya, agak ngerasa kecewa sih. kecewa memang. Dan kecewa itu sebetulnya ada. Itu sebab setiap melihat kakak berlaku, jadi kayak lagi ngambil pola yang sama sebetulnya, ngadaptasi. Padahal nggak nyaman kan dulu digituin. Iya. Lagi salah, disalahin. Pas lagi benar, masih salah. Rasanya kecewa. Ya, tapi kemudian diambilkan sebetulnya pola perilakunya ditiru gitu loh. Karena for you, your daddy. Sesuatu, right? Iya. Ya, soalnya kehilangannya terlalu cepat waktu itu. Oh, Umur SMA, 18 iya, tahun. 18 tahun, iya. Lagi nakal-nakalnya, belum sempat ngelakuin sesuatu buat papa, Belum ada pembuktian apa-apa. belum bisa banggain papa. Iya. Satu-satunya cara bikin papa bangga adalah menerima semua nilai-nilai milik papa, right? Iya, Bang. Iya, niru kayak yang punya papa. Jadi nggak sengaja tadi kalau ketemu anak yang siapapun yang lagi nangis, pokoknya bukan cuma karena dia nangis sih, apapun yang terjadi pokoknya kakaknya salah gitu. Padahal Irfan tahu itu mengecewakan sebetulnya, Iya, bikin perasaan nggak nyaman. Apa yang bikin Irfan tiru ya? Ulangi ya? Nggak sadar aja, nggak sadar juga kan, ditirunya nggak sadar, secara nggak sadar gitu. Apa yang dirasakan kakak kira-kira waktu dia disalahkan saat dia sebetulnya benar sih? Mungkin dia kecewa juga sih, bakal kecewa gitu. Kecewa. Seperti itu. Artinya aku mesti berubah sih, nggak boleh seperti itu lagi kan aku ya. Karena Impactnya apa? Iya. Kasihan kakaknya. Ntar. Akan dikerjain terus ketika kakak selalu dalam posisi dikerjain nih di rumah, karena belum tentu pola kepribadian kakak sama dengan Irfan loh. Kakak kan polanya pola dia, pola Dia mamanya. jahil, tapi jahil loh dia. Memang tuh. Suka jahil kayak adiknya lagi diem di. Of course, di- jahil adalah perwujudan dari agresivitas anak, tapi versi yang pasif. Kenapa kakak lagi jahil sama adik? Lagi ada anger, ada kemarahan.
yang nggak mungkin ditujukan ke papa mungkin, atau perlakuan nggak adil karena terkait relasi sama adik. Anak kan nggak bisa bilang bahwa dia diperlakukan nggak adil. Jadi upayanya dia adalah gangguin adiknya terus. Semakin Irfan melakukan upaya tadi, belain adik terus, kakak selalu salah, akan semakin sering kakaknya gangguin adiknya dengan cara-cara yang implisit, yang nggak kelihatan tapi ada gitu loh. Nah, tiba-tiba pengen benahin ini nggak? Pengen. Benar. Pengen. Yes. Apa yang mesti dikatakan ke adik ketika adik lagi gigit? Karena gigit itu agresif. Besok dia di sekolah, anak orang lain yang digigit, kita selesai. Kita selesai. Langsung bisa dikeluarkan dari Udah di sekolah. Mending ini kan masih kecil, masih 2,5 tahun, nanti umur-umur ada peningkatan keagresivitasnya. Jadi waktu SD, SMP bisa keluar dari sekolah loh. Bisa berurusan sama yang berwajib loh. Kalau kita nggak hati-hati. Kayak kemarin kan yang main rame-rame di rumah tuh, ada beberapa anak kan, anak sekolahnya Kanaka kan, Pukul pakai semua itu. satu dipukul-pukulin sama dia. Iya. Sekarang dipukul-pukulin sih, maksudnya ada apa? Kena. Iya, anak kecil masih lucu-lucu aja kayaknya main semua orang pukul-pukul. masih wajib kayak Tapi ya udahlah ya nanti gitu. di atas 5 tahun pola ini tiba-tiba makin ekstrim. Tapi dia tapi nggak mungkin ini Mbak, kayak dia tuh tiba-tiba apa kayak kan dia berkembang nih hidup, terus nanti makin pinter, jadi dia bisa mengetahui oh itu nggak baik gitu loh. Belum tentu. Kan tergantung profil kepribadiannya seperti apa. Ada anak yang makin lama makin gede dia tahu ternyata nggak tepat ya, dia berubah. Ada anak yang buat dia semua serba boleh. Jadi nggak ada aturan buat dia. Dia bisa berkelit dari aturan, selalu dapat apa yang dia mau dan bisa berlaku agresif tanpa ada konsekuensi. Itu sesuatu. Iya. Yuk, katakan pada anaknya sesuatu. Kalundra, namanya Kalundra. Kalundra nggak boleh gigit-gigit ya. Gitu. Aku sih paling bilang gitu. Ya nggak bisa gitu. Kamu harus lebih Jadi keras penyampaian lagi. value, nilai itu nggak bisa cuma sekedar nggak boleh gigit ya. Inilah yang bikin orang tua di mana-mana suka keliru. Kelirunya di mana? Kita mau bikin anak punya perilaku yang tertentu, ya, tapi lupa ngasih konsekuensi. Jadi cuma ngasih tahu kan nggak cukup kadang-kadang. Kalau anak udah melakukan kesalahan, ada konsekuensi. Jadi punishment and reward itu ya, ada punishment ya. Jangan keliru ya, punishment itu bukan hukuman loh ya, konsekuensi maksud Mbak Vera. Apa konsekuensinya? Kalau gigit Kamu nggak boleh main apa lagi misalnya. no cupa-cup. No cup sampai seminggu ke depan. Langsung nangis lagi nih. Good. Pasti Biarkan. kan, nangis itu kan. cara upaya dia untuk bertahan kan, untuk memenangkan kembali situasinya kan. Terus kita mesti Jadi gimana? kalau anak nangis, memang kenapa kalau anak nangis? Iya. Is it okay untuk melihat anak nangis? Oke. Itu kan upaya anak untuk memenangkan situasinya. Kalau dia nangis, yang dibutuhkan anak apa sih sebetulnya? Pelukan. Dipelukain aja. Enggak, jangan buru-buru dipeluk. Oh gitu. Tenangkan dulu, calm down. Pakai prompting. Prompting itu arahan. Yuk, udah Kalundra stop. Kamu mau nangis sehari semalaman, ya, karena tadi kamu udah gigit, kamu nggak dapet seminggu. Dia nggak ngerti seminggu karena kan dia masih kecil. Kamu belum boleh sampai papa bilang kamu udah boleh karena nggak gigit-gigit lagi. Jadi harus tegas dalam pengertian, kita nggak marah-marah loh. Mbak Vera nggak pernah tuh mukulin anak atau nggak pernah. Tegas tapinya. Tapi ketika kita tegas, ketika kita katakan no, anak langsung oke, itu no means no gitu loh. Bahwa kalau dia masih gigit, oke, tiba-tiba dia nangis. Kamu nangis seperti ini nggak bakal dapet capek. Kamu nangis, ceritakan konsekuensi dia nangis. Suara kamu jadi sakit, ya lihat ya. Kemudian ingus kamu masuk ke tenggorokan, terus nanti kamu jadi batuk-batuk. Emang enak ke dokter? Tanyakan ke anak, suka ke dokter nggak? Gitu loh. Emang enak minum obat? Kasih dia rasionalnya. No gigit, no pukul. Sekali lagi papa mama lihat kamu pukul atau gigit, nah gitu aja. Nggak perlu, mana sapu tadi ya, sapu gitu. Pakai sepatu nih, nah gitu, nggak perlu. Anak yang diperlakukan keras, diancam, dihukum, nanti jadi counter ke kita lagi. Besok dia gitu lagi, tapi mungkin bukan ke orang tuanya, ke saudaranya, ke orang lain lagi gitu loh. Slowly, lovely, relax. Nggak marah kok, karena cuma bilang no, stop, kan tegas. Tapi no-nya coba papa latihan bilang no. Enggak, dia sih ini sih tegas banget. Anak yang pertama udah diperlakukan seperti itu. Tapi nggak pakai teriakan ya, shock anaknya nanti. Oh gitu. Harga dirinya di mana? Anak juga punya harga diri loh. Intonasi itu penting, yang pakai teriak gitu nggak boleh. Kasihan. Padahal kita coba latihan bilang nggak boleh, stop.
Cukup kan? Iya, tegas, firm. Bukan hukum gitu. Nah, kadangkala ini sering pasti dialami papa mama di Aku rumah suka nih. teriak kan. Kadangkala Lepasan. papanya susah nih mau tegas ke adik, Iya. mamanya susah untuk tegas ke kakak. Itu sebab ada dua orang yang ngasih kontrol nantinya, yang jadi pengendali. Oke. Kalau buat dia sulit untuk tegas ke kakak, dia yang akan turun untuk tegas ke adik kalau kasih disiplin. Aku lebih enak. Dan ya. vice versa, gitu loh. Tapi jangan It's lupa okay. ketika aku berusaha untuk tegas, ayahnya Nggak jangan boleh menyalahkan. intervensi. Dia tuh gini, mama gitu ya. Karena dia udah tahu nih. Setelah aku pergi dulu ya ke warung, jadi aku mau lihat. Ya, boleh. Kan lebih, Ya, karena nggak jadi sanggup. Sakit Karena nggak juga sanggup. saya kayak Boleh. rasanya takutnya Iya. ntar jadi ke Nggak ada kamunya, paksaan. pikiran It's ke kamu okay. jadi kayak gimana Ya, gitu. it's okay. Karena tiap orang tua juga punya batasnya sendiri-sendiri. Yang penting Anak adik ini dalam terselesaikan. 2 minggu, 4 minggu ke depan setelah diperlakukan kayak gini, dia nggak akan agresif lagi, oke? Seandainya dia lagi marah, dia tinggal bilang gini, latihan untuk verbalize emotion. Untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Aku marah, aku nggak suka. Itu loh. Lebih baik Bukan gitu. kalau marah tuh, aku marah, gigit, halu gitu. Itu agresif. Kan marah bisa diceritakan bahwa dia marah, dia nggak suka. Apa yang bikin dia marah? Abis kakak tadi rebutin mainan sama aku jadinya rasanya kalah gitu misalnya. Iya. Oke, kalau gitu mainannya gantian. Ya. Kalau nggak bisa gantian, papa mama ambil. Nggak usah, kalian nggak main berdua, ayo rasain gitu. Atau mau main bareng-bareng. Jadi anak kasih Lebih rasionalnya. ngobrol ya. Kalau Anak mereka kasih marah rasional. nih, misalnya Yes. si kakak nih kalau marah dia suka nyumpet gitu di belakang, diem aja dia begitu. Iya. Ngumpet di belakang Itu masih sofa nggak apa-apa, gitu. Bukan termasuk agresif Kalau ya? dia lagi marah, dia sampai ngumpet gitu kan kasihan sebetulnya ya. Itu dia Itu lagi tanda apa nggak ya? berdaya ya. Iya. Karena mungkin terlalu keras mungkin di ruang tuh si kakak, kasihan ya. Jadi hey, Dia pernah sih suka jadi ngumpet ya kalau jangan marah. terlalu lama dibiarkan ngumpet gitu ya. Jadi nanti dia malah nungguin penghayatan bahwa papa mama emang gak sayang. Oh. Jadi kalau gitu mah kita Dia samperin feel ya. rejected. Jadi timeline anak kan beda nih. Jangan biarkan lama-lama. Jadi paling dia 2-3 menit apa 5 menit udah gitu samperin, datengin. Oke. Ya, Ini hey, karena kan muda sekali. jadi jangan buru-buru dipelukin. Bantu paham dulu, what is the Iya, issue iya. gitu. Masalahnya apa sih? Kak, lagi marah ya, sedih, kecewa. Ini latihan ngebantu anak untuk mengungkapkan perasaan secara verbal. Ini latihan dasar untuk bisa bikin anaknya nanti cerdas secara emosional. Kak, sedih ya? Ya, apanya yang bikin kakak tadi sedih? Misal tadi kakaknya memang salah nih. Memang tadi dia rebutan sama adik itu kan gak tepat nih ya. Papa mama sebetulnya kecewa sih kalian rebutan. Nah gitu loh, kan papa mama kecewa. Papa mama beliin mainan buat kalian happy-happy kok. Masa main-main tiba-tiba jadi berantem? Lebih baik gak ada mainan deh gitu kan ya. Iya, iya. Oke, papa mama kecewa, but Bener pre-love kayak iya. gitu kan. Jadi papa mama pengen tahu ada apa sih? Ya kakak sampai segininya. Kakak sadar kan papa mama sebenarnya sayang. Buktinya ada mainan. Sayang, tapi yuk mainnya bareng yuk gitu. Ajak anak baikan dengan adiknya gitu loh. Bila perlu, ajak dia pindah dari Tempat dia. spot tadi, tempat Jadi dia. nggak Betul. ngumpet Biar lagi. segera dia ingat saat Rilis. setting berubah, anak perubahan langsung emosinya juga akan ngikutin. Makanya anak kan lagi tantrum, lagi ngamuk, lagi sedih, lagi ngambek, ajak dia pahamin sedikit, di verbalize dari emosinya, kita latihan, kemudian kita geser dia keluar dari arena tadi, yuk lihat mama papa, sini disayang. Nah baru peluk, itu boleh, kelar dulu. Habis itu sayang, tahu nggak papa mama sayang? Can you feel it? Gitu loh, itu afirmasi wrap up-nya, ditutup, dibungkus dengan cantik. Ke adik juga gitu, kamu tahu nggak kenapa papa mama nggak bolehin kamu gigit atau anak? Karena nanti di luar rumah bukan papa mama lagi yang akan larang kamu gitu loh. Tapi dia mungkin belum ngerti karena 2,5 tahun. Ya no gigit karena papa mama nggak pernah gigit kan gitu. Gigit itu sakit. Tuh nggak enak kan kita nggak bikin sakit ya. Papa mama nggak pernah bikin kamu sakit, right? Yuk, papa mama sayang. Sadar nggak papa mama sayang? Tahu sayang. I love you. Nah baru dipeluk, oke? Dikelarin dulu, Gitu ya. oke? Kan. Ayo, Berat, kita pasti berat ya. Enggak. Kayak punya anak berat ya. Makanya ya. Mau nambah satu lagi anak ketiga. Kalau Belum beres. Kalau punya anak muda, ya semua orang anaknya jadi bagus-bagus, sukses-sukses, happy-happy dengan gampang ya. Padahal ada upaya untuk jadi Iya, parents itu ada upaya sih. Anak ketiga. Jadi ini PR kita sebelum anak ketiga adalah membenahi kalau Nggak gigit lagi. agresif. Jadi harus ada Terus kan juga ngumpet-ngumpet
Iya. Mamanya saking sadarnya banget sayang sama anaknya jadi dipeluk-pelukin. Iya, soalnya jadi bersalah banget gitu. Iya, Nggak yes. boleh salah satu. Memang betul sayang dua-duanya. Sometimes kita butuh ngakuin ada anak emas sih. Ya, itu sebab karena sadar, ya latihan deh. Papanya latihan punya momen one on one dengan kakak. Meskipun lebih cocok dengan adik, mama juga punya momen one on one dengan adik. Meski lebih nyaman dengan kakak, oke? Mari kita coba. Jadi ternyata kita harus Market lebih try, ya, oke. market try. Kita harus lebih terbuka dengan anak-anak kita. Kadang-kadang memang ada lah yang lebih dibela antara satu dengan yang lain. Ternyata itu ada sebab-sebabnya. Kita harus tarik lagi ke belakang, kenapa? Apakah itu mencerminkan diri kita sendiri? Makanya kita berada di posisi itu ketika adik dan kakak berantem, kayaknya nih gue nih, jadi yang dibela yang ini. Ayahnya, ini mah gue banget, ini yang ini gitu. Nah, kedepannya harus lebih ngeblend lagi antara aku sama Kalundra, aku sama Kanaka. Walaupun ya jujur sebagai seorang ibu, mencintai anak udah pasti 1000%, bahkan lebih dari 100%. Sayang dua-duanya. Iya, nggak mungkin ke salah satu gitu. Thank you lah Vera. Ini mudah-mudahan bisa jadi informasi tambahan, bisa jadi pelajaran tambahan buat kita semua para orang tua. Semoga bisa mendidik anaknya lebih baik lagi dengan cara masing-masing dan dengan kebutuhan masing-masing. Kita pamit. Thank you. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.